Hai, ketemu lagi dengan Ningwati yang channelnya sederhana tapi menarik untuk dilihat. Halo, apa kabar kalian semua? Terutama bagi yang baru saja menemukan channelnya Ningwati, saya ucapkan selamat datang. Dan kalau kalian mau mengikuti channel-channelku terus, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng tanda notifikasi. Oke? Perkenalkan, nama saya adalah Ningwati. Saya datang dari Surabaya dan menetap di Belanda sudah kurang lebih 20 tahun lamanya. Dan untuk channelku kali ini aku mau ngobrol tentang pernikahan yang hari ini tanggal 3 Mei, pernikahan pemberkatan gereja genap berusia 19 tahun. Aku menikah 2 kali dengan orang yang sama. Kok bisa? Ya, bisa aja. Kita ikuti yuk cerita selanjutnya. Kenapa aku menikah 2 kali? Karena pernikahan pertamaku di Belanda yaitu tahun 2002, tepatnya 12 Oktober. Pernikahan catatan sipil, dan itu yang diakui di Belanda sini. Setelah itu 1 tahun kemudian, setelah aku balik lagi ke Surabaya karena aku di Belanda waktu itu dengan visa turis, jadi cuma 3 bulan. Oktober, November, Desember aku pulang. Dan setelah itu tahun berikutnya 2013, 3 Mei hari ini, 19 tahun yang lalu, aku mempersiapkan semua keperluan untuk pesta pernikahan kami berdua. Karena ini sudah merupakan kesepakatan saya dan suami untuk merayakan di Surabaya, di mana masih ada keluarga suamiku dan juga tentu saja keluargaku. Begitu ceritanya. Jadi pernikahan juga diadakan 2 kali. Satu di Shangri-La, itu dari kayak seperti ngunduh mantu gitu ya, dari pihak mertua. Terus dari pihakku diadakan di suatu gedung memakai adat Jawa. Jadi aku kalau nggak salah waktu itu 3 hari acaranya. Acara siraman, terus acara pemberkatan nikah gereja disambung dengan acara di gedung pakai adat Jawa. Terus di hari berikutnya baru yang pesta di Shangri-La itu. Nah, begitulah ceritanya karena kami sudah sepakat untuk merayakannya di Surabaya. Banyak yang datang, juga teman-teman suami yang dari Belanda. Ada kira-kira 10 orang datang ke pesta kami tanpa suamiku tahu, yaitu surprise. Teman-temannya tuh pada datang semua. Suamiku, kalian datang. Dan mereka semua orang Belanda. Ada juga satu teman akrabnya yang orang Malang, begitu. Nah, setelah pernikahan itu kita menjalani kembali lagi ke Belanda. Waktu itu aku setelah izin tinggalku keluar, menjalani kehidupan di Belanda ya seperti orang-orang lainnya. Aku bersyukur sekali sampai dengan saat ini rumah tanggaku semuanya bisa kita lalui dengan baik. Rumah tanggaku bukan yang sempurna. Rumah tanggaku bukan yang tapi aku bersyukur Tuhan masih memberkati perkawinanku. Semoga sampai maut menjemput kami berdua, kami tetap jadi satu. Begitu, itu keinginan setiap orang ya. Makanya kita tidak boleh sombong atau menyombongkan diri. Ini loh, aku loh perkawinanku langgeng, hebat. Jangan, karena kita nggak tahu in the to comes, masa depan itu seperti apa. Lebih baik kita bersyukur dan selalu merendah di hadapan Tuhan, agar Tuhan juga meninggikan kita di hadapan semua orang. Jangan sekali-sekali sombong dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah kita lalui. Ya,
Itulah intinya sebuah perkawinan itu menyatukan dua hati, dua karakter yang berbeda. Ya, ada pasang surutnya, ada pertengkaran atau apa, pasti ada. Ya, itulah harus kita lalui. Dan dengan usia yang 19 tahun ini, aku merasa bersyukur karena sampai selama ini pernikahan kami tidak pernah sampai ribut yang besar gitu, tidak pernah. Segala masalah berat dan ringan kami hadapi berdua dengan hati yang legowo, juga tidak lupa dalam keadaan gini, berlututlah di hadapan Tuhan. Mintalah roh kebijaksanaan, kalau orang Kristen ya, roh pengampunan, roh kesabaran. Itu manfaatnya besar sekali loh. Bukan aku ngomong apa gimana, enggak. Besar sekali. Apalagi bagi pendatang seperti aku ini, yang sebelumnya belum pernah sama sekali tinggal di Belanda. Jadi aku selalu mohon pimpinan Tuhan, itu tidak gampang. Ada air mata, ada stres, tapi semua dilalui dengan berdua, itu jalan akan indah nantinya. Semoga channelku yang spesial ini kelak kalau aku sudah tua atau sudah nggak ada di dunia ini, anak cucuku bisa melihatnya. Nasihatku terhadap anak cucuku adalah jangan takut menikah. Asalkan kalian siap, terbukalah satu sama lain. Jangan ada yang ditutupi. Masa lalu kalian, terus masa depan kalian yang kalian inginkan, juga keterbukaan masalah keuangan, apapun itu. Jangan ada yang disembunyikan. Karena berkat yang kita terima dalam suatu perkawinan, itu adalah juga berkat dari Tuhan. Makanya kita harus selalu bersyukur. Jangan kalau ada apa-apa, ada masalah, kita keluar ke rumah. Jangan anakku ya, jangan cucuku, dengarkan ini. Kalau nanti kalian sudah menikah, selesaikan semuanya di dalam rumah. Setelah itu, jangan lupa berdoa. Berdoa dulu, baru minta pertolongan Tuhan, baru selesaikan masalah yang kalian hadapi. Dan jangan cerita ke orang lain. Boleh curhat, tapi lihat orangnya dulu. Karena tidak semua masalah rumah tangga harus diungkap di publik. Ada hal-hal tertentu yang harus kita simpan sendiri. Karena apa? Untuk menghargai pasangan kita, suami atau istri, menghargai keluarga suami atau istri, saudara. Nah, itu yang perlu kalian renungkan. Tidak mudah, tapi jangan takut. Kalau memang kalian sudah siap, menikahlah. Ya, oke, jadi seperti itu. Sekarang aku mau memperlihatkan foto-fotoku di mana aku memakai adat Jawa. Dan yang ini adalah pernikahanku di Shangri-La Surabaya Hotel, pakai ala Eropa, pakai dress apa. Aku pilih yang sederhana, aku enggak mau yang macem-macem. Karena waktu itu rambutku ini pendek, jadi
ada poni gini-gini. Sebetulnya aku nggak suka poni. Karena jidatku kalau nggak ada poni, dia kan gini. Lah aku mikirnya, aduh jidatku kan kelihatan nonong gini. Makanya aku pakai poni. Begitu jadi, loh kok poninya begini? Aku lupa kalau rambutku ini kaku. Jadinya gini, gini, gini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Itulah aku. Itulah diriku dengan apa adanya. Yang penting pesta itu sukses dan tamu-tamu yang kita jamu juga happy, yang menikah juga happy. Oke, silakan lihat. Sekarang masuk dalam persiapan menikah di negara asing, di negara lain maksudnya, bukan di Indonesia. Apa saja yang kita perlu persiapkan adalah pasangan kita yang hidup di mana kita nanti akan menjalani rumah tangga, seperti di Belanda sini ya. Aku nggak mau memuji suamiku, aku nggak mau ngomong, oh suamiku bener, enggak. Tapi suamiku waktu itu sudah benar-benar gembleng aku hidup di Belanda itu seperti apa. Jeleknya, jelek maksudnya yang hal-hal yang buruk, maksudnya yang jelek dulu dia ceritakan ke aku. Bukan yang manis-manis, yang indah. Dia tidak pernah cerita waktu itu ke aku. Yang dia cerita waktu itu apa? Hidup di Belanda itu sepi, dingin dan sendiri. Apalagi kalau malam sunyi sekali. Aku bayangin, seperti hidup di desanya nenekku. Itu aja aku nggak kerasan. Satu malam minta pulang. Apalagi ini, untuk selama hidup aku harus tinggal di Belanda. Gimana ini kalau aku nggak kerasan? Gimana ini kalau aku kangen orang tuaku? Pertanyaan seperti itu normal ya. Setiap orang pasti mengalami. Tapi suamiku bilang, kamu harus melihat dulu Belanda itu seperti apa, yaitu dengan tadi itu aku berkunjung pakai visa turis, tapi aku juga punya permintaan, kita nikah. Dia bilang, nikah? Iya, aku nggak mau ke Belanda dengan tidak nikah, 3 bulan kumpul sama kamu. Halo, aku bukan orang bule, aku gitu, dan aku bukan orang yang free, aku orangnya yang mau kepastian gitu. Akhirnya diputuskanlah kita menikah secara catatan sipil di Belanda. Itulah pasalnya. Kenapa aku menikah catatan sipil dulu. Dan puji Tuhan, pendetaku di Indonesia mengizinkan. Karena biasanya kan menikah gereja dulu, baru catatan sipil. Tapi karena kita sudah bilang jujur kondisi di Belanda itu seperti apa. Bahwa pernikahan catatan sipil lah yang diakui, bukan seremoninya itu bukan. Jadi pendetaku mengizinkan. Malah aku dikasih surat apabila aku berubah pikiran dan mau menikah di gereja di Belanda diperbolehkan. Tapi aku dan suamiku sudah sepakat kami akan menikah gereja di Surabaya, begitu. Nah, begitulah jadinya. Semuanya ribet, semuanya heboh waktu itu karena ngurus surat-surat itu kan nggak mudah. Ya, jadi begitulah sampai perkawinan kami yang catatan sipil itu sudah 20 tahun karena tahun lalu ya, 12 Oktober 2020. Nah, sekarang yang 3 Mei 2021 ini yang 19 tahun. Suamiku selalu mengingatkan kalau kita eker-ekeran gitu ya. Jangan lupa. Aku datangkan kamu ke sini tuh dengan susah payah. Dia bilang selalu kalau aku udah marah gitu ya. Susah payah
dengan pengorbanan apapun. Aku nggak mau ada apa-apa, dia bilang gitu. Kita harus tetap bersatu, ya memang benar. Selalu mengingat pada zaman gimana kita dulu mendapatkan pasangan hidup kita itu susah payah. Dari situ kita akan bercermin, oh iya, betapa berharganya perkawinan ini. Apalagi kalau dalam suatu masalah itu bukan masalah yang genting ya. Misalnya selingkuh, judi, atau peminum. Nah, aku kalau itu jujur aku nggak bisa mentolerir. Kalau masih masalah yang biasa-biasa, misalnya apalagi keuangan, aku masih bisa mentolerir. Karena aku juga masih bisa kerja membantu rumah tangga ini. Karena aku juga bukan orang yang kamu harus kaya untuk menunjukkan kamu berhasil. Aku bukan orang seperti itu. Kekayaanku adalah kalau aku mempunyai keluarga yang damai sejahtera, dalam arti bisa masih guyon, masih apa, walaupun kita nggak punya apa-apa, masih bisa riang, gembira, masih semangat. Nah itu aku senang sekali. Ini kalau aku ya, karena aku sudah terbiasa di dalam keluargaku dulu hidup selalu berusaha. Karena bapakku kan tentara ya, jadi begitulah tentara yang bukan pangkat tinggi, jadi semua harus kerja keras. Makanya itu yang aku hargai dalam perkawinanku ini. Bukan harta semata, tapi kepercayaan, kesetiaan. Itu saja. Lain-lain itu menyusul, asalkan satu cukup. Mau makan ini cukup, mau beli baju ada bisa, mau beli mobil bisa, cukup. Cukupnya itu tergantung. Tapi kalau aku yang sederhana aja. Itu oke, semoga ceritaku yang singkat ini bermanfaat bagi kalian, dan apabila kalian berkenan, jangan lupa subscribe agar kalian bisa tetap mengikuti channel-channelku yang berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Mwah.